Hari ini gue mau ngebahas soal misteri piramida di Mesir. Jadi lo pernah mikir nggak kenapa sampai sekarang tuh nggak ada yang bisa benar-benar jelasin gimana caranya piramida Giza tuh dibangun? Jadi gue udah baca banyak banget teori, dari yang ilmiah banget sampai yang bikin jidat mengernyit. Dan makin gue dalemin, makin gue sadar bahwa piramida ini tuh kayak teka-teki yang sengaja disembunyikan sama waktu. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kalau lo suka kisah misteri kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Secara resmi, piramida Agung Giza itu dibangun sekitar 2560 sebelum Masehi buat Firaun Khufu dari dinasti keempat. Bangunan itu tingginya sekitar 146 meter pas baru selesai dan jadi struktur tertinggi di dunia selama lebih dari 3.800 tahun. Konstruksinya pakai lebih dari 2 juta blok batu kapur dan granit yang masing-masing beratnya itu bisa nyampe 80 ton. Yang mind blowing, tiap batu tuh disusun begitu rapet sampai celah antar batu itu cuma beberapa milimeter. Gue sempet mikir, kalau lo nyusun Lego aja miring dikit aja bisa ngeganjel. Jadi gimana mereka bisa bikin segitu presisinya ribuan tahun lalu tanpa alat berat modern? Piramida Giza juga sejajar sempurna sama 4 arah mata angin utama. Kesalahan orientasi itu cuma sekitar 1/15 derajat. Jadi para arkeolog tuh percaya mereka nentuin arah itu tuh pakai bayangan matahari dan bintang kutub. Tapi sampai sekarang metode pastinya tuh masih jadi perdebatan. Bahkan kalau lo perhatiin posisi ketiga piramida besar, Giza, Khafre, dan Menkaure itu mirip banget sama formasi 3 bintang di sabuk Orion. Nah dari sinilah teori terkenal muncul, The Orion Correlation Theory. Teori ini dicetusin sama Robert Bauval di tahun 1994. Dia bilang posisi 3 piramida ini tuh di Giza tuh nyamain bintang Al-Nitak, Al-Nilam, dan Mintaka di sabuk Orion. Dan dalam kepercayaan Mesir kuno, Orion tuh dianggap simbol dari Osiris, dewa kehidupan setelah kematian. Bova percaya kalau piramida tuh bukan cuma makam, tapi sebagian dari sistem besar buat menghubungkan Firaun dengan Osiris setelah mati. Jadi kayak gerbang spiritual menuju bintang-bintang gitu. Arkeolog konvensional tuh banyak yang skeptis, karena orientasi bintang dan piramida tuh nggak segitu presisinya. Tapi buat gue, ide bahwa orang zaman dulu tuh ngerti langit seakurat itu tuh udah luar biasa banget. Lalu di tahun 2013 ditemukan sesuatu yang ngebuka sedikit tirai misteri. Di Wadi El Jarf di pinggir Laut Merah itu arkeolog Prancis yang namanya Pierre Talet, bacanya gitu ya, nemuin papirus kuno yang ternyata catatan logistik pembangunan piramida. Tulisan itu tuh dibuat oleh seorang mandor bernama Merer. Jadi dia nyatet soal bagaimana batu-batu dari tambang Tura tuh diangkut lewat sungai Nil ke Giza. Dia bahkan nyebutin nama Khufu secara langsung. Dan buat pertama kalinya tuh kita punya bukti tertulis tentang siapa yang bangun piramida dan gimana mereka ngangkut batunya. Tapi tetap aja, catatannya tuh cuma sampai urusan pengiriman batu. Jadi nggak ada penjelasan rinci tentang cara mereka nyusun dan ngangkat batu-batu raksasa itu tuh ke puncak. Yang bagian itu tuh masih hilang sampai sekarang. Nah, bagian paling menarik itu datang dari proyek scan piramid di tahun 2015. Jadi tim ilmuwan Mesir, Jepang, dan Prancis itu pakai teknologi namanya muon tomografi. Jadi itu semacam pemindaian partikel kosmik yang bisa ngeliat ke dalam struktur padat tanpa ngerusak. Dan hasilnya itu tuh bikin dunia arkeologi tuh geger. Jadi mereka nemuin ruang kosong besar sekitar 30 meter panjangnya di atas Grand Gallery. Dan ruang itu tuh nggak punya pintu masuk dan nggak pernah tercatat di sejarah Mesir kuno. Para ilmuwan tuh menyebutnya The Big Void. Mereka belum tahu fungsinya, jadi bisa aja tuh kayak ruang struktural buat meringankan tekanan, tapi bisa juga sesuatu yang mungkin belum kita pahami. Nah, pada tahun 2018, tim dari ITMO University dari Rusia dan Laser Zentrum Hannover dari Jerman itu ngebuat simulasi ilmiah soal bentuk piramida. Dan mereka nemuin kalau bentuk itu tuh emang bisa bikin resonansi elektromagnetik alami di ruang-ruangnya. Jadi kayak mengumpulkan gelombang energi tertentu di titik tertentu. Bukan berarti piramida itu adalah mesin energi alien, tapi bentuknya tuh emang punya sifat fisik yang unik banget. Mungkin orang Mesir kuno tuh belum ngerti sainsnya, tapi mereka tuh bisa aja merasakan efeknya secara intuitif. Di balik semua misteri dan teori, gue suka lupa satu hal. Piramida ini tuh dibangun oleh manusia. Ribuan pekerja yang dibayar, dikasih makan, dan tinggal di desa pekerja yang sekarang udah digali oleh arkeolog. Batu demi batu diangkut pakai kapal, papan kayu, dan sistem miring sederhana. Mungkin nggak seajaib teori konspirasi ya, tapi justru di situ tuh keajaibannya. Jadi karena ribuan orang tuh bisa nyatu buat ngebangun sesuatu yang sampai sekarang pun tuh masih belum bisa kita tiru.
Jadi, setelah semua fakta dan teori ini, misterinya bukan cuma siapa dan bagaimana, tapi juga kenapa. Kenapa bangsa Mesir kuno rela kerja puluhan tahun buat ngebangun sesuatu yang gede banget dan presisi banget dan bisa bertahan ribuan tahun? Apakah cuma buat makam raja atau mereka pengen ninggalin pesan yang bisa nembus waktu? Yang jelas, sampai hari ini itu belum ada teknologi atau proyek modern yang bisa nyamain kombinasi antara presisi, ukuran, dan makna simbolik kayak piramida Giza. Dan mungkin itu alasannya kenapa piramida itu tuh masih berdiri bukan cuma sebagai peninggalan, tapi sebagai pertanyaan yang belum selesai. Kadang gue mikir, mungkin rahasia piramida itu bukan di dalam batu-batunya, tapi di dalam cara kita ngeliat dunia. Karena buat ngerti masa lalu, kadang kita harus sadar, yang paling misterius itu bukan bangunannya, tapi manusia yang bikinnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar lo gak ketinggalan kisah berikutnya. Bye.